Kita awali informasi pertama. Pemirsa, Jatanras Polrestabes Makassar meringkus 4 mahasiswa dari 2 kampus ternama di Kota Makassar akibat terlibat aksi premanisme. Masing-masing pelaku yang ditangkap ternyata tidak hanya terlibat dalam satu kasus tindak pidana. Viral, seorang mahasiswa dikeroyok hingga terlibat adu jotos di kantin kampus Universitas DIPA Makassar. Pengeroyokan dipicu persoalan sepele, yakni tempat duduk di kantin kampus yang ditempati korban dipersoalkan hingga diklaim oleh para pelaku. Tim Jatanras Polrestabes Makassar yang menerima laporan meringkus 4 pelaku di rumahnya di salah satu asrama mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masing-masing pelaku yang ditangkap tidak hanya terlibat dalam satu kasus tindak pidana, namun turut terlibat dalam aksi penyerangan di salah satu kampus swasta di Kota Makassar yang menyebabkan satu mahasiswa alami luka tebas di kepala akibat diserang oleh kawanan pelaku. Rektor Universitas DIPA Makassar menyayangkan akan kejadian ini. Tindakan tegas akan diberikan kepada mahasiswa usai proses sidang kode etik. Akibatnya, sanksi skorsing hingga pemecatan bahkan pidana penjara kini menanti para pelaku. Itu. Iya, Pak. Karena mahasiswa seharusnya datang ke kampus itu bukan untuk berkelahi, tapi datang untuk belajar. Makanya untuk menjadi koreksi bahwa ini kita coba proses kembali semua apa yang menjadi masalah dalam. Kenapa sampai ada yang beginian? Kenapa sampai ada perkelahian? Nah, saya sudah minta kepada WR3 untuk membahas kembali dan mengambil tindakan lebih keras kembali kepada orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut. Kenapa? Kita inginkan kampus tenang dalam hal belajar. Kalau sampai terjadi hal tersebut, berarti orang yang tidak menginginkan kampus belajar dengan tenang. Nah, itu yang kita tidak inginkan ada di dalam kampus. Sejumlah mahasiswa yang diamankan kini ditahan di Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Di Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa melaporkan. Sebuah rangkaian KRL relasi Jakarta-Kota Bogor terkena lemparan batu hingga alami kerusakan di pintu dan jendela. Diketahui pelaku pelemparan adalah anak-anak yang sedang bermain di pinggir rel yang iseng melempar batu. Bagian pintu dan jendela kaca rangkaian komuter lain ini nyaris pecah usai dilempar batu saat melintas di jalur antara stasiun Cilebut dengan stasiun Bogor, Jawa Barat. Kereta ini adalah rangkaian terbaru buatan China Railway Rolling Stock Corporation yang baru saja beroperasi. Pelemparan batu terjadi Jumat sore saat kereta melintas. Tiba-tiba terdengar suara hantaman yang disusul retakan pada kaca pintu dan jendela. PT KAI Komuter pun berhasil menangkap pelaku pelemparan batu. Setelah mendapat laporan, petugas pengamanan kami langsung melakukan penelusuran dan terduga pelaku berhasil ditangkap, seorang anak laki-laki. Selanjutnya kami serahkan ke kantor polsek setempat untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. 2 pelaku bocah berusia 8 dan 10 tahun tersebut adalah warga Kelurahan Cibogor, Bogor Tengah. Mereka ditemui oleh para petugas KAI yang menyisir di lokasi pelemparan. Dari pemeriksaan kepolisian, diketahui 2 anak sedang bermain di pinggir rel dan iseng lempar batu ke arah kereta yang melintas. Telah dilakukan mediasi atau secara keluargaan di kantor Polsek Bogor Tengah, ya, dari kedua belah pihak, dari pihak PT KAI dan orang tua anak tersebut. Pak, mereka itu sedang apa sih, Pak? Jadi saat itu kedua orang anak itu sedang bermain lempar-lempar batu. Kemudian pada saat kereta melintas, batu tersebut mengenai kaca kereta tersebut. Meski tak ada korban jiwa, namun rangkaian kereta buatan Cina itu tidak bisa dioperasikan selama 3 hari ke depan karena harus dilakukan perbaikan. KAI meminta kepada para orang tua untuk selalu mengawasi dan juga memberikan edukasi kepada anak-anak mereka agar tak lagi melakukan aksi pelemparan batu ke kereta api yang melintas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, sabu seberat 11 kg disimpan 3 pria di rumah kos di Depok dan Jakarta Barat. Para pelaku ditangkap polisi dan sabu gagal diedarkan.
Polisi di Ditres Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan 3 pelaku peredaran narkoba dengan membawa seorang ke sebuah rumah kos di wilayah Jakarta Barat. Setelah masuk, seorang pelaku diminta menunjukkan sabu. Pelaku mengambil sebuah koper yang berisikan sabu. 3 orang yang sudah ditetapkan tersangka berhasil diamankan di lokasi berbeda, yakni di Depok dan Jakarta Barat. Polisi mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 11 kg, timbangan digital, dan ponsel serta plastik klip besar. Sabu berasal dari jaringan Sumatera yang rencananya akan diedarkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya, akhirnya gagal dijual. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas, Jawa Tengah menangkap seorang wanita residivis pengedar narkoba di Purwokerto. Polisi terpaksa harus naik ke atas rumah untuk mencari barang bukti yang disembunyikan pelaku. Anggota Satres Narkoba Polresta Banyumas terpaksa menaiki atap rumah untuk mencari barang bukti narkoba yang disimpan pelaku di Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah. Sebelumnya, pelaku berinisial HRH sempat menolak dituduh sebagai pengedar narkoba. Polisi yang curiga dengan pengakuan pelaku memaksa pelaku untuk menunjukkan tempat penyimpanan narkoba. Pelaku pun akhirnya tak berkutik dan menunjukkan tempat penyimpanan barang haram itu di atap rumahnya. Polisi berhasil menemukan ribuan butir narkoba berbagai jenis yang tersimpan dalam kantong plastik. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus yang sama dan telah 2 kali keluar masuk penjara. Berhasil mengamankan seorang wanita ya berinisial HRH, usia 26 tahun. Ya. Ini adalah residivis yang sebelumnya sudah 2 kali ya, menjalani proses pidana yang sama terkait dengan obat-obat berbahaya dan psikotropika. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 435 Undang-Undang Kesehatan dan pasal 62 Undang-Undang Psikotropika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi melaporkan. Pemirsa, sejumlah emak-emak yang sebagian merupakan ibu rumah tangga di Cirebon, Jawa Barat mengaku sebagai korban penipuan arisan dan investasi bodong. Tidak tanggung-tanggung, kerugian dari hasil penipuan mencapai miliaran rupiah. Polres Cirebon Kota mendadak ramai. Belasan ibu rumah tangga datang untuk melapor dugaan penipuan arisan dan investasi bodong. Para korban mengaku sebagai bagian dari puluhan orang yang mengalami kerugian besar akibat ulah pelaku. Modus pelaku adalah menawarkan arisan dan investasi dengan iming-iming keuntungan tinggi. Namun, uang para peserta justru diduga digelapkan untuk kepentingan pribadi. Total korban diperkirakan lebih dari 50 orang dengan kerugian keseluruhan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Pelaku penipuan sedang menjalani pemeriksaan polisi. Para korban mengaku tergiur setelah melihat status WhatsApp pelaku dan menawarkan investasi dan hasilnya 20% dalam 1 bulan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin melaporkan. Tragis, seorang pesepeda yang tengah melintasi jembatan Suramadu dengan rombongan pesepeda lain jadi korban tabrak lari. Korban yang alami luka parah di kepala tewas di lokasi usai ditabrak mobil pickup yang oleng hingga menabraknya. Peristiwa tersebut terekam CCTV. Korban seorang pesepeda meninggal secara tragis usai jadi korban tabrak lari sopir pickup yang melintas di atas jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Momen detik-detik insiden tragis terjadi di kilometer 3 jembatan Suramadu, Kabupaten Bangkalan. Korbannya tergabung dengan rombongan sejumlah pesepeda masuk ke jalur roda 4 dari arah Bangkalan menuju Surabaya. Korban terlihat melaju dengan sepedanya di bagian paling akhir bersama 2 orang pesepeda lainnya. Dari arah belakang, tiba-tiba melaju kencang sebuah mobil pick-up warna putih yang diduga hilang kendali oleng masuk ke jalur lambat hingga akhirnya menabrak korban. Seketika korban terpental lalu tersungkur. Korban alami luka parah di kepala, tewas di lokasi. Sepeda korban pun ringsek.
Sementara pengemudi pick-up langsung tancap gas tanpa memperdulikan korban. Di jalur roda 4, terus ada anggota dari PJR kalau nggak salah itu melakukan evakuasi. Kemungkinan di jalur roda 4 yang ditabrak itu kayaknya sepeda gunung kayaknya itu, Mas. Petugas patroli Jalan Raya Jawa Timur 8 Suramadu segera mengevakuasi korban dan olah TKP. Jasad korban TA 50 tahun warga Kamal Bangkalan dibawa ke ruang jenazah RSUD Syarifah Amba Mirato Embu Bangkalan yang selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Dari penyelidikan sementara diduga sopir pickup mengalami microslip, hilang kesadarannya. Kini Satlantas Polres Bangkalan tengah mencari identitas pengemudi tabrak lari dan kendaraan yang terlibat insiden kecelakaan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, tim SAR gabungan telah menemukan dan memvisualisasikan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Berdasarkan citra bawah air, kapal dalam kondisi terbalik di dasar laut perairan Selat Bali. Tim SAR gabungan terus melanjutkan pencarian terhadap badan kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali. Tim unit pencarian dan pertolongan laut melaksanakan operasi SAR bawah air dan mendapatkan visual posisi KMP Tunu Pratama Jaya di titik referensi 8. Tim SRU Laut menggunakan kamera bawah air mendapatkan objek KMP Tunu Pratama Jaya dalam kondisi terbalik dengan nama juga tertera. Usai mendapatkan titik bangkai kapal, tim SAR memasang tali hingga ke dasar untuk melanjutkan proses evakuasi bangkai kapal. Hingga saat ini, data posko operasi SAR dan potensi SAR gabungan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menyebutkan hingga Sabtu malam jumlah korban selamat tercatat 30 orang. 18 korban ditemukan meninggal dan 17 korban lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah hanya mendapatkan sedikit siswa. Seperti sekolah dasar di Mandaling Natal yang hanya mendapatkan 2 siswa. Bahkan di Pandeglang, Banten ada 1 sekolah dasar yang tidak memiliki siswa baru. SD Negeri 077 Pajabungan Mandaling Natal, Sumatera Utara tahun ini hanya kebagian 2 siswa baru. Padahal masa tahun ajaran baru segera dimulai Senin pekan depan. Setiap tahun sekolah ini selalu kekurangan siswa baru akibat kurangnya fasilitas sekolah. Salah satunya yakni ketiadaan toilet di sekolah hingga membuat para orang tua enggan menyekolahkan anak-anaknya di sekolah ini. Akibat terus menurunnya jumlah siswa baru di sekolah ini membuat jumlah total siswanya hanya sekitar 60 orang mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Karena fasilitas sekolah kurang, Pak. Oh, artinya nggak diminati lagi ya? Kurang diminati ya? Maksudnya WC-nya nggak ada, Pak. WC guru, WC-nya nggak ada. Jadi anak-anak kalau mau buang air kecil atau buang air besar harus ke sungai sana, Pak. Makanya orang tua nggak membolehkan ke sini sekolah. Kalau udah muridnya segini sedikit tuh gimana Bu jadinya dampak ke kita gitu? Gairah mengajar itu kurang, Pak. Bahkan sebuah sekolah dasar negeri di Kabupaten Pandeglang, Banten justru tak memiliki siswa baru yang mendaftar. Akibatnya, suasana ruangan kelas 1 di Sekolah Dasar Negeri Karaton 5, Kabupaten Pandeglang, Banten kosong, tak ada satupun siswa baru. Bahkan dari kelas 2 hingga kelas 6 hanya diisi oleh sebanyak 36 orang siswa saja. Minimnya siswa karena adanya informasi jika sekolah akan ditutup dan kondisi sekolah yang dinilai tidak layak. Dari SD Karaton 5 untuk tahun ajaran baru tahun 2005-2026 ini belum menerima siswa baru. Dikarenakan mungkin masyarakat mendengar bahwa SD Karaton 5 ini beberapa tahun yang lalu akan di-merger. Tapi pas kesini mendengar lagi masyarakat karena tidak jadi. Tapi akhirnya masyarakat sempat melihat ke sini kondisi sekolah ini yang seperti sekarang ini ya, kondisinya sangat memprihatinkan. Pihak sekolah pun berharap ada perhatian khusus dari pemerintah setempat agar sekolah mereka kembali diminati para orang tua siswa. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Jakarta Fair 2025 di Kemayoran, Jakarta telah berakhir. Di hari terakhirnya, Jakarta Fair menampilkan pesta kembang api dan pertunjukan barongsai. Ribuan warga memadati G-Expo Kemayoran hari ini. Mayoritas pengunjung merupakan kalangan muda-mudi, keluarga beserta anak mereka jelang masuk sekolah. Di hari terakhir, Jakarta Fair menampilkan pesta kembang api dan pertunjukan barongsai pada malam hari. Acara di Jakarta Fair semalam akan semakin meriah dengan konser Mr. Jono Joni dan Guyon Waton. Dari Jakarta, Syahriza Zanski, Ahmad Putra, Dede Rudi, Anyes melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memulai rangkaian kunjungan kenegaraan di Eropa dan tiba di Brussel, Belgia. Selama di Brussel, Prabowo menjalani sejumlah agenda penting untuk memperkuat kerjasama strategis antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo Subianto tiba di Brussel, Belgia, Sabtu sore waktu setempat. Prabowo disambut secara resmi oleh Direktur Jenderal for Asia and Oceania, Francois de Haye. Prabowo juga turut disambut oleh Duta Besar Indonesia untuk Belgia, Andri Hadi, serta Atas Pertahanan KBRI Den Haag, Kolonel Laut Rikrik Permadi Sobana. Dari bandara, Presiden Prabowo menuju ke hotel tempatnya bermalam. Sambutan hangat dari para diaspora pun mengiringi kehadiran Prabowo di hotel. Selama di Brussel, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan serangkaian pertemuan penting dengan para pimpinan lembaga tinggi Uni Eropa. Seperti pertemuan dengan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, pertemuan dengan Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa, serta bertemu dengan Raja Belgia, Philip di Istana Laken. Sejumlah rangkaian pertemuan ini diharapkan bisa memperkuat kerjasama Indonesia dengan Uni Eropa di tengah kebijakan tarif impor yang sangat tinggi, yaitu 32% dari Amerika Serikat. Ya, pemirsa, guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan makanan mie instan sukses kembali meluncurkan varian baru, yakni mie goreng Aceh. Dengan tema Pesta Hajatan Rakyat, peluncuran mie goreng Aceh ini juga dimeriahkan dengan kehadiran artis Wika Salim di lapangan Sibanteng, Kecamatan Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor. Mie instan sukses kembali meluncurkan rasa atau varian baru, yakni mie goreng Aceh. Dengan tema Pesta Hajatan Rakyat, peluncuran mie goreng Aceh ini digelar di lapangan Sibanteng, Kecamatan Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Produk baru mie sukses goreng Aceh memiliki sensasi pedas yang sangat menggoda. Selama 9 tahun, mie sukses telah mengeluarkan 8 varian rasa, di antaranya varian rasa soto, rendang, ayam bawang, ayam geprek. Jadi di hajatan kali ini kita launching varian terbaru dari mie sukses, yaitu mie sukses goreng Aceh, yang merupakan rasa favorit dari masyarakat Indonesia. Harapannya hajatan ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia juga terhibur, dan kita juga mengajak masyarakat Indonesia untuk mencoba varian terbaru dari mie sukses, yaitu mie sukses goreng Aceh. Peluncuran mie sukses goreng Aceh ini juga dihadiri langsung oleh penyanyi Wika Salim. Sebagai pecinta mie goreng, Wika Salim selalu membawa mie sukses karena memiliki beragam varian rasa. Aku tuh yang udah biasa kita di rumah tuh kremas, dan kemarin juga kan Aceh. Yang paling aku suka banget tuh kan aku mie goreng. Jadi mama aku tuh pencintanya tuh mie goreng, dan yang paling sering di rumah kita banyak tuh biasanya yang kremas. Tapi kalau misalkan kayak lagi banyak kegiatan, biasanya aku tuh justru kalau lagi banyak kegiatan aku lebih sering makan mie, karena menurut aku itu yang paling gampang, yang paling enak, dan yang paling praktis gitu. Dan biasanya juga kita kalau misalkan keluar kota, itu aku biasanya selalu bawa gitu. Peluncuran produk baru mie sukses ini juga akan digelar di beberapa daerah lainnya, seperti di kawasan Pantura dan selatan kota Jawa Barat. Di Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Ayus melaporkan.
Ya pemirsa dan juga Kevin, pastinya suka sama coklat dong. Yes, benar. Nah, makanan manis dari biji kokoa ini tentunya banyak disukai mulai dari anak-anak hingga dewasa. Ya, di Bintaro, Tangerang Selatan nih, Aulina, kita bisa belajar proses pengolahan coklat dari awal panen kakao hingga mencetaknya menjadi coklat yang siap disantap. Mengisi waktu libur bersama keluarga dengan belajar proses terciptanya sebuah coklat tentunya sangat seru dan menarik nih. Bertempat di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, kita dapat melihat dari dekat proses pengolahan makanan manis yang disukai segala usia ini dengan field trip berkebun coklat. Diawali dengan memetik buah kakao, kemudian diambil bijinya untuk dikeringkan. Anak-anak pun diberikan kesempatan mencicipi bagaimana rasa buah kakao, dan ternyata rasanya tidak semanis coklat yang sudah jadi. Selanjutnya, coklat yang sudah jadi kemudian dilelehkan hingga dituang ke cetakan. Dan jangan lupa berikan topping di atasnya ya. Setelah itu jangan lupa juga simpan coklat di lemari es kurang lebih 20 menit hingga beku sempurna. Iya. Tadi ketemu teman-teman banyak? Iya. Oke deh. Dan aku juga suka DIY-nya. DIY, tadi DIY apa? Gajah. Gajah. Seluruh peserta sangat menikmati proses pembuatan coklat dan tentu saja dapat melatih motorik dan meningkatkan kemampuan bersosialisasi si kecil. Enak banget, rasanya nggak kalah sama coklat-coklat luar negeri. Walaupun ini buatan sendiri, tapi ini enak banget, rasanya manisnya pas, nggak terlalu manis, nggak terlalu pahit juga. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba wisata edukasi, belajar coklat, membuat coklat berbeda dari biji kakaonya, langsung aja datang ke The Kebun. Dari Tangerang, Nora Syafika bersama juru kamera Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, awasi selalu anak-anak Anda saat bermain. Ya pemirsa, di Surabaya, Jawa Timur, seorang balita berusia 2 tahun terkunci di dalam mobil di garasi rumahnya. Petugas pemadam kebakaran membantu untuk mengevakuasi balita tersebut. Seorang balita berusia 2 tahun terkunci di dalam mobil di garasi rumahnya di Tambak Sari, Surabaya. Orang tua balita panik karena tidak memiliki kunci cadangan. Mereka meminta tolong petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Surabaya untuk mengevakuasi anaknya yang terkunci dalam mobil. Dengan alat khusus, petugas damkar berupaya untuk mengeluarkan bocah dari dalam mobil. Lega dan gembira akhirnya dirasakan orang tua balita usai petugas damkar berhasil membuka pintu dan mengevakuasi anaknya dengan selamat. Terima kasih damkar, pengennya tepat, cepat dan praktis. Yeay, makasih Pak. Ambil kunci, kemudian main-main ke dalam mobil. Terus terkunci mobilnya, sehingga orang tuanya panik kan nggak punya kunci serban, nggak punya kunci cadangan. Antisipasi kalau mungkin khawatir kalau terlalu lama dalam mobil kan ada apa-apa. Sehingga mereka menghubungi petugas damkar. Petugas mengimbau agar para orang tua selalu mengawasi anak-anaknya untuk menghindari kejadian serupa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Rapper asal Amerika Serikat Melly Mike siap tampil dalam festival Pacu Jalur setelah lagu Young Black and Rich viral di media sosial. Ya, Melly Mike akan menyaksikan langsung Pacu Jalur di Riau pada Agustus mendatang. Setelah viral aula farming di media sosial, tarian Pacu Jalur yang dibawakan oleh Ryan Arkadika menarik perhatian dari berbagai kalangan di dunia. Bahkan rapper Amerika Serikat Melly Mike akan hadir ke festival Pacu Jalur di Riau pada Agustus mendatang. Melly Mike mengaku siap membawakan lagunya dan ikut melestarikan budaya Riau yang mendunia tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau membenarkan kedatangan pencipta lagu Young Black and Rich tersebut. Pihaknya juga telah menjalin komunikasi dengan pihak Melly Mike.
Insya Allah dia hadir tanggal 17 sudah datang ke Riau dari Amerika. Ya itu sudah kita dan dia udah minta tolong cari travel, udah kita kasih travel dan mereka udah kontak, udah beli tiket juga. Ya alhamdulillah lah, ini beberapa influencer yang hadir dan itu apalagi kalau dia udah nyiptakan lagu hadir kan, tentunya itu bisa ditonton berapa juta orang. Pemprov Riau kini telah mempersiapkan layanan khusus bagi pegiat media sosial dari luar negeri demi memastikan kenyamanan dan kelancaran perjalanan mereka ke Riau. Festival Budaya Pacu Jalur akan digelar selama 4 hari dari 20 Agustus hingga 24 Agustus mendatang. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur diikat tangannya di tiang rumah warga. Pencuri ini tertangkap dengan membobol rumah milik petani. Pria ini tak berkutik usai tertangkap tangan warga saat mencuri di Desa Karangmenggah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Warga yang geram mengikat pelaku di tiang rumah. Pelaku AI 27 tahun langsung menjadi bulan-bulanan warga hingga babak belur. Tanya itu, motor milik pelaku juga dibakar massa. Menurut warga, pelaku masuk rumah korban dengan cara mencongkel jendela menggunakan gunting dan mengambil uang jutaan rupiah dari dalam lemari. Namun aksinya dipergoki oleh kakak korban dan berhasil menangkapnya, sedangkan rekannya berhasil melarikan diri. Dengan mencongkel jendela, jendelanya rumahnya Mas Agus. Ada salah satu saudaranya mau masuk, lah malingnya itu dua-duanya ada di dalam. Dan motornya itu sempat tadi dibakar karena geram Mbak. Amarah warga berhasil diredam setelah polisi tiba di lokasi kejadian. Kini pelaku diamankan di Mapolsek Wonorejo untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dari Pasuruan, Jaka Samudra melaporkan.